Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi di bab 2, yaitu tentang globalisasi dan perubahan komunitas lokal, di mana kita akan membahas tentang karakteristik globalisasi. Nah, suatu fenomena sosial tidak serta-merta bisa digolongkan sebagai globalisasi ya. Akan tetapi memiliki beberapa kriteria, diantaranya 4 ini. Nah, yang pertama kita bahas yaitu perubahan ruang dan waktu, di mana dapat kita contohkan seperti adanya perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi, satelit, dan internet, yang dimana menunjukkan komunikasi global terjadi dengan demikian cepatnya. Nah, kita contohkan seperti pergerakan massa yang bisa kita saksikan lewat televisi, lewat internet, dan media massa yang lain. Nah, seperti ini, seperti halnya dalam bidang pariwisata, kita memungkinkan kita untuk merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda, di mana kita bisa mengenal budaya-budaya luar yang dulunya belum bisa kita ketahui, belum bisa kita kenal. Nah, di situ dapat kita kenal melalui yang namanya globalisasi. Nah, yang kedua yaitu karakteristiknya pasar dan ekonomi negara saling ketergantungan. Nah, maksudnya di sini pasar dan produksi ekonomi negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan, pembagian pekerjaan yang baru secara internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam WTO atau World Trade Organization. Nah, yang karakteristik selanjutnya yaitu interaksi kultural meningkat, di mana peningkatan interaksi kultural ini melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olahraga internasional. Nah, seperti saat ini kita dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintas secara beraneka ragam budaya, misalnya mode, literatur, fashion, dan makanan. Nah, yang selanjutnya yaitu meningkatnya masalah bersama, di mana masalah bersama ini menyangkut beberapa aspek, yaitu aspek ekonomi, lingkungan, dan permasalahan lazim lainnya. Nah, di sini masalah ekonomi itu seperti halnya yang saat ini kita semakin menyadari bahwa keputusan ekonomi yang kita ambil yang berkaitan dengan gaya hidup, kegemaran, dan hobi dapat menyebabkan keberagaman masalah seperti pengangguran, utang, dan hilangnya mata pencarian bagi para pekerja dan buruh. Nah, ini pula lah yang terjadi ketika di negara-negara Asia mengalami masalah finansial pada tahun 98 dan 99, sehingga menyebabkan pengangguran di negara lain seperti di Inggris. Atau sama halnya dengan fenomena yang saat ini terjadi, yaitu tentang pandemi COVID-19 yang bisa menyebabkan masalah ekonomi bersama, yaitu secara nasional. Nah, yang masalah yang kedua yaitu masalah lingkungan. Seperti halnya karena adanya tindakan perusakan yang tidak disadari oleh orang-orang di negara berkembang, seperti penyediaan lahan yang berlebihan dan penggundulan hutan, perubahan iklim global, sehingga dapat menyebabkan adanya perubahan iklim global di seluruh penjuru dunia, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah permasalahan lazim selain masalah ekonomi dan lingkungan, yaitu seperti AIDS, flu babi, flu burung, COVID-19, perdagangan obat terlarang internasional seperti narkoba, teroris internasional seperti ISIS. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang faktor pendorong globalisasi sosial, di mana faktor pendorong globalisasi sosial ini ada 3 hal, yaitu kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin terbukanya sistem perekonomian negara-negara di dunia dan mengglobalnya pasar uang. Nah, yang pertama kita bahas adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di mana seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini akan menciptakan alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih, aman, dan murah. Nah, sejak abad ke-19 teknologi mulai bermunculan dan pada abad ke-20 teknologi komunikasi mulai berkembang pesat. Nah, orang-orang mulai mengenal satelit, telepon genggam, internet, mobil, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Nah, bahkan sekarang ini setelah adanya internet mulai berkembang media sosial yang memudahkan penggunaan berkomunikasi langsung dengan orang lain di belahan dunia manapun, seolah sedang bertatapan langsung. Nah, ini diibaratkan bahwa dunia semakin mengecil setelah adanya teknologi ini. Nah, yang kedua yaitu semakin terbukanya sistem perekonomian negara di dunia. Nah, faktor yang kedua ini terjadi misalnya di bidang perdagangan, produksi maupun keuangan. Nah, semakin terbukanya sistem perekonomian negara dipengaruhi oleh liberalisme perekonomian dunia sehingga laju globalisasi semakin cepat. Dalam artian semakin terbukanya sistem perekonomian karena adanya globalisasi, proses yang mendunia seakan-akan tiada batas ini, perekonomian negara itu bisa semakin maju karena kita bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan negara-negara yang lainnya, di mana tidak menutup kemungkinan nantinya negara berkembang akan berubah menjadi negara-negara maju. Nah, yang terakhir yaitu mengglobalnya pasar uang, di mana mengglobalnya pasar uang ini muncul sebagai akibat terbukanya perekonomian negara di dunia. Nah, jadi dapat dikatakan terbukanya perekonomian negara saling terkait dengan pasar uang. Dalam artian, apabila pasar uang semakin meluas atau mengglobal, tiada batas, akan berakibat semakin besar pula kegiatan ekonomi di suatu negara. Nah, jika semakin liberal perekonomian suatu negara, akan semakin cepat pasar uang yang mengglobal, seperti itu. Nah, itu untuk faktor globalisasi. Kita lanjut pada teori-teori globalisasi, di mana di sini ada 6 tokoh. Nah, yang pertama yaitu Cochrane and Pine, di mana dia mengutarakan tiga pandangannya. Yang pertama yaitu globalis percaya. Nah, di mana menurut Cochrane dan Pine ini dalam globalisasi ini ada tiga posisi teoritis ya. Yang pertama yaitu globalis, yang kedua tradisionalis, yang ketiga transformalis, di mana globalis ini percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi konkret terhadap berjalannya orang dan lembaga di seluruh dunia. Nah, sedangkan tradisionalis sendiri itu percaya globalisasi hanya sebuah mitos jika benar adanya fenomena tersebut hanya dibesar-besarkan, seperti itu. Ini seperti orang-orang yang di desa. Nah, yang ketiga yaitu transformalis. Nah, para transformalis ini percaya bahwa globalisasi adalah seperangkat hubungan yang saling berkaitan melalui sebuah kekuatan yang sebagian besar tidak terjadi secara langsung. Nah, dalam artian transformalis ini sudah mempercayai adanya globalisasi, di mana transformalis ini berada pada tengah-tengah
tengah-tengah antara tradisionalis dan globalis. Jadi urutannya yaitu yang pertama, yang belum percaya adanya globalisasi atau menganggap globalisasi adalah sebuah mitos. Dan jika ada, saya ulangi, tradisionalis percaya globalisasi hanyalah sebuah mitos, dan jika benar adanya, fenomena tersebut hanya dibesar-besarkan. Nah, di sini ini hanya terjadi di orang-orang yang menutup dirinya dari perkembangan zaman atau perubahan sosial itu sendiri. Jadi urutannya yaitu tradisionalis, transformalis, kemudian baru globalis. Nah, dimana para globalis ini sudah mempercaya adanya konsekuensi konkret terhadap berjalannya orang atau perubahan sosial. Globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi konkret terhadap perubahan sosial itu sendiri. Nah, untuk yang kedua yaitu George Schlichter, di mana ada dua pandangan menurut dia, yaitu perkembangan awal komunikasi global berkembang melalui beragam media. Nah, yang kedua terbentuknya kesadaran global sebagai hasil akhir globalisasi. Nah, di sini George Schlichter sudah memandang globalisasi itu ada sebagai perkembangan awal komunikasi global. Nah, yang kedua yaitu globalisasi bisa menyebabkan terbentuknya kesadaran global sebagai hasil akhir globalisasi. Nah, yang ketiga yaitu ada Thomas Friedman. Nah, di mana Thomas ini memberikan satu teori yaitu teori neoliberalisme, di mana teori ini menganggap bahwa globalisasi sebagai proses liberalisasi di mana setiap negara berpeluang untuk mempengaruhi keuntungan apabila mampu bersaing di pasar global. Nah, seperti itu. Yang untuk Roland Robertson, teori budaya dunia atau world culture theory dalam pikiran dan tindakan globalisasi ini, menurut Roland, tindakan globalisasi membuat dunia tunggal tapi tidak menjadikan dunia homogen. Dalam artian dunia tunggal itu karena dunia ini jika terjadi globalisasi, dunia ini tidak memiliki batas. Dalam artian informasi dari suatu negara bisa langsung diterima oleh negara lain melalui media misalnya, tapi tidak menjadikan negara itu menjadi satu macam sama, akan tetapi tetap heterogen atau berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan kemampuan negara tersebut. Nah, untuk yang keempat yaitu Thomas Mayer, di mana Thomas Mayer ini mengungkapkan bahwa adanya teori pemerintahan dunia yaitu World Polity System. Nah, teori ini menjelaskan bahwa masyarakat di berbagai negara di dunia menjadi makin mirip dalam hal pemerintahan dan kebijakannya, atau yang bisa disebut sebagai isomorphism. Nah, misalnya sendiri di negara-negara yang berbasiskan pertanian tidak membuat sistem pendidikan yang berbeda, namun mengadopsi sistem dari negara-negara barat, dan negara-negara ini juga mengadopsi sistem hukum yang mirip dengan kebijakan kependudukan dan kesehatan, aturan lingkungan hidup, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, walau negara berbeda dalam hal pemerintahan, banyak aspek kebijakan yang mirip. Seperti itu, dalam artian seperti Indonesia yang selalu berkaca pada negara-negara maju yang lain untuk dijadikan pembelajaran dalam negara ini. Nah, yang terakhir yaitu William Robinson. Di sini dia mengungkapkan adanya teori kapitalisme global atau global capitalism. Nah, di sini teorinya berisi perubahan besar terjadi dimulai dari ekonomi dunia menjadi ekonomi global. Nah, di mana awalnya setiap negara mengembangkan ekonomi nasional yang terhubung dengan negara lain melalui perdagangan dan keuangan dalam sebuah pasar internasional yang terintegrasi. Nah, dengan itu kemudian muncul tahap transnasionalisasi
kapitalisme di dunia. Nah, pada tahap ini terjadi globalisasi tahap produksi. Nah, ketika produksi nasional menjadi produksi global. Seperti itu. Dalam artian global kapitalisme ini intinya bertujuan untuk meningkatkan sistem produksi dan meningkatkan keuntungan sesuai dengan adanya kata kapitalisme di sini pasti ada tujuan untuk mencapai sebuah keuntungan. Nah, sekian materi kali ini, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.